Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan tanah yang memiliki tanah banyak sekali, itu apakah wajib zakat? Ini diperinci. Kalau tuan tanah tadi Allah memang pebisnis tanah, dia orang jual beli tanah, usaha properti, entah properti itu berupa tanah atau tanah dengan bangunannya, maka ini masuk bisnis jual beli. Nanti kalau zakat ya masuk zakat jual beli. Seperti itu. Maka terkadang orang yang punya usaha properti itu salah paham. Dia bayar zakat kalau ada yang laku, itu keliru. Jadi orang usaha properti ini, usaha properti tanah atau properti rumah ini, dia zakatnya tiap tahun. Dan yang dihitung adalah semua tanah yang dia beli memang untuk dibisniskan. Semua rumah yang belum laku itu semua wajib dihitung. Tiap tahun dizakati 2,5%. Sebagaimana yang di edisi zakat perdagangan kemarin yang sudah kita share, kita sampaikan itu. Jadi seperti itu. Jadi orang yang tuan tanah dalam arti itu adalah properti, maka semua tanahnya, semua bangunannya dihitung dengan harga jual, uang yang berputar, nah, dan seterusnya, nah, termasuk utang-utang yang dibon orang lain, yang memang ada harapan untuk dibayar mudah, ya juga dihitung semua, dikalkulasi, ditotal semua, zakatnya tiap tahun 2,5%. Lah adapun kalau tanah itu tanah warisan atau tanah yang kita beli bukan untuk dijual, ya kita namanya kinyah. Kinyah itu harta yang kita beli untuk kita ambil manfaat gitu loh. Jadi bukan untuk dibisniskan, bukan untuk properti, bukan. Ya kita beli, siapa tahu nanti kan kita jual kalau sudah mahal, maksudnya itu bukan sebagai jual beli, bukan. Ya kita beli untuk mungkin kita sendiri, mungkin untuk anak-anak cucu kita kan gitu kan. Kita simpan gitu loh, kita simpan bukan untuk dijual belikan. Jadi kita simpan. Maka ini namanya malul kinyah. Jadi tidak ada zakat sama sekali itu tidak zakatnya. Bahkan kalau kita jual, jadi harta kinyah itu harta lil intifa. Segala sesuatu yang kita beli untuk kita ambil manfaat pribadi, bukan untuk dibisniskan. Kemarin sudah kita bahas bahwa yang dikatakan harta tijarah itu adalah harta yang dibeli, didapatkan dengan cara membeli atau tukar menukar dengan tujuan untuk dijual guna cari keuntungan. Makanya di sini apa saja yang sudah kita beli tujuannya kinyah atau intifak, dipakai sendiri, dipakai keluarga, itu bukan harta tijarah, bukan urudut tijarah, tapi itu adalah harta kinyah, tidak ada zakat. Lah nanti kalau kita jual juga nggak ada zakatnya. Kita punya rumah dijual nggak ada zakatnya. Kita punya tanah dijual ya nggak ada zakatnya. Kita punya mobil pribadi, pemakaian pribadi, walaupun mobilnya itu banyak gitu loh. Walaupun mobilnya itu banyak, maka ini juga tidak ada zakatnya. Mobil satu orang terkadang mobil motornya 5, satu orang terkadang mobilnya 6 loh. Mobil 6 tujuannya untuk ya koleksi pribadi. Nah, ini tidak ada zakat karena mobil itu bukan benda-benda yang ada zakatnya. Bahkan itu emas perhiasan, bukan emas batangan ya. Kalau emas batangan itu entah yang punya laki-laki, perempuan itu wajib zakat. Itu emas itu emas perhiasan yang beli wanita, dia pakai sendiri, yang penting itu pemakaiannya halal. Atau yang beli laki-laki tapi dipinjamkan ke istrinya, dipinjamkan ke adik perempuannya, dengan pemakaian yang halal. Jadi perhiasan yang dibeli tujuannya untuk dipakai dengan pemakaian yang mubah, pemakaian yang halal. Walaupun itu ada 200 gram, 300 gram, ini nggak ada zakat. Jadi kita terkadang tuh beli emas macam-macam, kalungnya 4, gelangnya 10, anting-antingnya berapa, dipakai gonta-ganti. Selama ini tujuan belinya memang untuk dipakai pemakaian yang mubah, perhiasan itu, nah itu juga nggak ada zakat. Nah,
Lah baru kalau emas itu dibeli untuk investasi, untuk disimpan sebagai tabungan, itu ada zakat. Atau emas itu dibeli untuk pemakaian-pemakaian yang haram, baru ada zakat. Jadi ini tangdirnya itu banyak sekali, kayak orang punya kuda gitu. Punya kuda tuh mahal. Kuda ini 10 miliar, umpamanya ada kuda 3 miliar, ratusan juta, kudanya itu puluhan kuda. Apakah ada zakat? Loh, kalau dia ini punya kuda untuk kinyah, untuk pemakaian pribadi atau koleksi atau apa, nggak ada zakat. Kuda itu ada zakat kalau orang itu memang jual beli kuda. Nah, ini jual beli kuda. Nah, ini baru ada zakat gitu loh. Jadi masuk zakat, apa itu zakat perdagangan gitu. Kayak orang ternak ayam kan gitu kan. Ada orang ternak ayam. Ini ayam tuh nggak ada zakat, zatnya itu nggak ada zakat. Tetapi kalau orang tuh beli bibit kemudian dijual, beli bibit apa ini dijual, ini namanya kan ternak dalam arti dia bisnis. Jadi dia ini bisnis, bukan mau dipakai, bukan mau disembelih sendiri, mau dimakan, bukan. Dia beli sesuatu untuk dijual. Ini namanya zakat dagang. Sehingga nanti tiap tahun itu ayam yang ada, uang yang berputar dari situ dihitung semua. Kalau ada satu nisab dizakati. Nah, seperti itu. Termasuk orang itu punya kambing 100 ekor kambing. Di Jawa khususnya ya, lain dengan di luar Jawa. Di Jawa ini kambing-kambing yang dipelihara itu kebanyakan tidak memenuhi syarat zakat. Karena apa? Kambingnya tidak digembalakan. Jadi kambing itu tidak digembalakan. Tapi kambing itu dipelihara, dikasih makan. Maka ini namanya maklufah. Bukan apa itu yang saimah gitu. Yang saimah digembalakan tapi maklufah. Nah yang begini ini maklufah pakai ain ya. Jadi maklufah yang dikasih makan. Ini secara syarat zakat nggak masuk. Walaupun kita punya kambing itu 3.000 ekor. Kalau semua dikasih makan, dicarikan makan, tidak dikembalikan, nggak wajib zakat. Cuma perhatikan, kalau kita ini memelihara kambing, dapatnya dari beli, kemudian dijual, memang kita bisnis kambing. Jadi melihara kambing itu memang bisnis kambing, jual beli kambing, belantik kambing, entah kita pelihara sendiri atau bagaimana, lagi jenenge namanya harta tijarah, itu soreh. Ini soreh ini bukan di kitab muhadzab atau apa. Jadi ada beberapa yang zatnya itu sebetulnya ada zakatnya, tapi karena nggak memenuhi syarat juga wajib zakat. Tetapi ditinjau dari segi yang lain, ini wajib zakat karena diperdagangkan dan sudah memenuhi syarat dagang. Orang punya 300 ekor kambing, memang dia beli ya jual, ya beli ya jual, beli dirawat dijual. Nah, seperti itu. Atau dia ini beli beranak ya dijual, memang beranak itu memang untuk dipelihara dan diperanakan dan dijual. Lah yang begini ini jenis harta dagang. Sehingga nanti di akhir tahun kapan dia mulai beli kambing ya toh? Kapan dia mulai beli kambing, lah kemudian terus apa itu akhir tahunnya kapan, maka semua kambing dihitung. Harta yang berputar, uang yang berputar dihitung. Lah, kalau ada satu nisab senilai zakat dagang, nisab dagang 85 gram emas, ya wajib zakat, kalau enggak ya enggak. Maka ini terkadang kita ini juga sebagian orang tuh heran. Ada orang jual warisan, tanah, suruh wajib zakat. Ada orang jual rumah, suruh wajib zakat. Ini beberapa petugas amil badan-badan zakat tertentu terkadang tuh dia sendiri tidak belajar zakat. Dia sendiri tidak mau belajar zakat dengan sungguh-sungguh tapi sudah menangani zakat. Lah akhirnya seperti itu. Maka dari situlah ini apa namanya? Kita bicara secara detail, secara tafsil, tanah-tanah itu ada zakatnya apa enggak, seperti tadi, ini kuda, ini kambing, ini ayam, ini mobil, ya diniatkan dagang apa tidak. Lah ini yang menjadi pembeda, wallahu ta'ala a'lam.